12. Markus 12. Bisa dibacakan, saya dibantu. Ayat 41 sampai dengan 44. Bapak Ibu bisa mendengar dengan baik. Dibacakan hambanya pada pagi hari ini, kita mendengar dengan baik. Ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Iya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia masukkan 2 peser. Lalu datang seorang janda yang miskin. Terus. Dan ia memasukkan 2 peser. Dan dia memasukkan 2 peser. Yaitu 1 duit. Yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Maka Yesus memanggil murid-muridnya, berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Ini Yesus katakan ya. Aku berkata kepadamu Petrus. Aku berkata kepadamu Judas. Dengar baik-baik. Coba terus. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang Sesungguhnya seorang janda miskin ini memberi lebih baik. Lebih banyak. Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam. Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan. Ke dalam persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, Bapak Ibu terkasih, ya. Kadang kan banyak kita terkecoh, ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan, para gembala juga, ada banyak kadang terkecoh ketika melihat orang per orang memberikan persembahan. Makanya Yesus di sini, ketika dia melihat orang banyak memberikan persembahan, Tuhan melihat, memperhatikan, langsung diperhatikan. Ya. Ada banyak orang kaya memberikan. Ya. Maka kenapa Yesus terus memanggil murid-muridnya? Disinilah kadang ada banyak kita terkecoh. Kita melihat, misalnya seorang yang kaya, dia datang ke tempat ini, memasukkan persembahan ke tempat ini. Pasti pemikiran kita, ketika dia datang maju ke depan, orang kaya ini maju ke depan, terus kita pasti melihat atau memperhatikan, bahkan memberi penilaian kepada orang kaya ini. Wah, inilah yang baik, karena dia memberikan yang terbaik, dia memberikan yang banyak. Ketika itu Yesus melihat orang kaya juga memberikan, dan seorang janda miskin ini memberikan juga persembahan. Yesus apa? Memanggil siapa? Memanggil murid-muridnya. Ada banyak kali kita seperti itu. Makanya kenapa Yesus memanggil langsung murid-muridnya ketika seorang janda itu memberikan juga ke peti persembahan 2 peser 1 duit. Ya. Itu kalau zaman dahulu, zaman Romawi, itu 2 peser 1 duit itu adalah logam, ya, logam terkecil, yang nilainya paling kecil. Itu adalah 2 peser 1 duit. Itu nilainya 6 menit bekerja. Dari rata-rata orang bekerja 1 hari, upahnya nilainya itu adalah
bekerja 6 menit. Misalnya kalau saya bayangkan dengan yang sekarang, misalnya gaji UMR itu 2.700.000, ya, dikali 2.700.000 dibagi 8 jam, kan 8 jam bekerja kan, 8 jam bekerja dibagi 8 jam bekerja, terus dibagi dengan 60 menit kali 8 jam, itu sekitar, hitung-hitungannya sekitar 1.300 rupiah kalau 6 menit kerja. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, seorang janda miskin ini memberikan itu ke peti persembahan itu. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, Yesus memperhatikan, Yesus melihat. Ternyata Tuhan katakan kepada murid-muridnya, lihat, sini, Petrus sini, coba engkau lihat. Murid-muridnya pasti juga merasa ketika orang kaya datang memberikan persembahan yang banyak, pasti murid-muridnya juga berpikir inilah yang bagus, inilah yang dikehendaki oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan. Ternyata Yesus bukan. Yesus katakan apa? Janda miskin ini ternyata yang baik, yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, saya mau menguraikan, mau jelaskan kepada kita di tempat ini tentang seorang janda miskin ini. Seorang janda miskin ini, kenapa dia memberikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ada 3 hal yang orang miskin ini lakukan di dalam dia memberi kepada Tuhan. Ya. Pertama, saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, janda tersebut sangat yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah berkuasa, bahwa Yesus adalah berkuasa dan pemilik segala yang ada. Ini pasti seorang miskin ini teringat dengan itu, dan dia percaya Yesus yang berkuasa dan Yesus pemilik segala yang ada. Ini yang dicamkan seorang miskin ini. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kita semua juga yang ada di tempat ini, engkau datang ke tempat ini, ya, engkau beribadah ke tempat ini. Apa responmu terhadap Tuhan? Apa yang engkau mau berikan kepada Tuhan? Makanya saya mengajak kepada kita semua di tempat ini, engkau harus yakin dan percaya bahwa Yesus berkuasa. Amin. Yesus pemilik segala yang ada. Ini yang paling utama. Kalau ini kita rasakan di dalam kehidupan kita, saya percaya kita tidak akan main-main di dalam mengiring Tuhan. Amin. Kita tidak akan bermain-main mengikut Yesus, karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus pemilik segala yang ada di muka bumi ini. Amin. Tuhan Yesus pemilik segala yang ada di muka bumi ini. Dia yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, apa yang ada di muka bumi ini, itu adalah di bawah ciptaan Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Ya. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, itu yang pertama yang dirasakan oleh seorang janda miskin ini. Makanya dia memberi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Itu tertulis di, coba kita baca Kisah 2. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Ya. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Janda tersebut sangat yakin Tuhan Yesus berkuasa dan dia
pemilik segala yang ada di muka bumi ini. Itu yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Harus tahu ya. Harus tahu. Engkau yang ada di tempat ini juga harus tahu dengan pasti. Apa itu? Bahwa Allah telah membuat Yesus. Bahwa Allah telah membuat Yesus Yang kamu salibkan itu. Yang kamu salibkan itu. Yang kita salibkan itu. Terus Menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Ini yang paling utama kita harus camkan di dalam kehidupan kita. Harus tahu dan apa katanya? Dan pasti. Jadi engkau mengikut Yesus. Engkau mengiring Yesus. Engkau jangan bermain-main. Jangan tidak tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita ikut. Ya. Tuhan sudah jelas mengangkat Yesus sebagai Tuhan dengan pasti. Ya, jadi kita harus percaya itu di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kisah Para Rasul 4 demikian juga. Coba kita baca kembali bahwa Yesus adalah batu penjuru. Dia adalah batu penjuru. Ini yang paling kedua kita harus ketahui. Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai dengan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri. Yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Dengar baik-baik. Selain di dalam Sebentar. Dia. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini. Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia. Yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain ya, yang diberikan kepada Yesus yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Makanya seorang janda miskin ini yang dia pegang di dalam kehidupannya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada Yesus Tuhan namanya, supaya saudara dan saya dia bisa diselamatkan. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Tuhan, itu yang pertama yang diingat oleh seorang janda miskin ini. Yang kedua, janda tersebut memberi dari ketulusan hati. Dia memberi dari ketulusan hati. Itu bisa dilihat. Seseorang memberi dari ketulusan hati, itu bisa dilihat dari 3 hal. Bisa dilihat dari 3 hal. Pertama, orang yang memberi dengan tulus hati, itu udah pastilah mukanya pasti berseri-seri. Amin. Pastilah mukanya berseri-seri karena dia memberi dengan tulus hati. Ya. Seberapapun itu, makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, semua kita yang ada di tempat ini, engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan, jangan lihat nilainya. Ada orang
kita perhatikan, kalau dia memberikan sedikit, ini sepertinya nggak dipandang, nggak berguna. Ada banyak kan kita seperti itu. Ternyata Tuhan tidak melihat itu. Seorang janda miskin ini, dia memberikan yang terkecil, dua peser, satu duit. Ternyata Tuhan katakan kepada murid-muridnya apa? Inilah seorang janda miskin, inilah memberi yang terbesar daripada orang kaya itu. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, ketika kita memberi dengan tulus hati, itu terlihat, terpancar dari wajah seseorang itu, bahwa wajahnya adalah berseri-seri. Amin. Berseri-seri. Ada banyak orang ketika memberi itu terpaksa. Ada banyak kadang orang memberi itu karena kebiasaan. Seperti itu. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, pertama ketika orang memberi dengan tulus hati, itu terlihat, terpancar dari wajah berseri-seri. Kita baca coba dari Amsal 15. Amsal 15 ayat 13. Bapak Ibu bisa mendengar dengan baik. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang gembira, katanya apa? Membuat muka berseri-seri. Terus, Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. tetapi kepedihan hati, mematahkan apa? Mematahkan semangat. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, ketika engkau memberi, berilah dengan suka hati, berilah dengan ketulusan hati. Makanya engkau dengan wajah berseri-seri. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, itu yang pertama, ketika kita memberi dengan tulus hati. Yang kedua, ketika kita memberi dengan sukacita, ketika kita memberi dengan tulus hati, ini di dalamnya tidak ada kepahitan. Tidak ada kepahitan. Tidak ada sandungan. Tidak ada beban berat. Kalau kita memberi dengan ketulusan hati. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, ketika Ayub pernah berdialog kepada Tuhan. Coba baca saja Ayub 10. Ayub 10. Kalau kita dengan adanya kepahitan di dalam kehidupan kita, terus kita mau memberi kepada Tuhan, ini sangat berat. Dan ini berlawanan dari dasar hati kita. Coba Ayub 10 ayat 1 sampai 2. Ayub 10 ayat 1 sampai 2. Aku telah bosan hidup. Inilah ketika kepahitan ada di dalam kehidupan kita. Ya. Aku telah bosan hidup, Ayub katakan. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Terus ayat 2. Aku akan berkata kepada Allah. Aku akan berkata kepada Allah. Jangan mempersalahkan aku. Jangan mempersalahkan aku, Tuhan. Beritahukanlah aku. Beritahukanlah aku. Mengapa engkau berperkara? Mengapa engkau Tuhan berperkara dengan aku? Ini dihadapi Ayub ketika itu. Ya. Sampai-sampai dia mau frustasi dengan apa yang dia alaminya. Ya. Ketika itu dia hampir ada kepahitan di dalam kehidupannya. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, engkau dan saya di tempat ini, engkau jangan ada kepahitan di dalam kehidupanmu, apalagi ketika engkau mau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Ya. Jangan ada kepahitan. Yang ketiga, ketika kita mau memberi dengan ketulusan hati. Yang ketiga di sini yaitu ayat yang ke-44, ya. Ayat yang ke-4. Ya. Ayat yang ke-4. Maaf.
adanya rasa senang, ya. Adanya rasa senang, tidak ada beban. Tidak ada beban, ini yang pasti dirasakan seorang janda miskin itu, ya. Adanya rasa senang, tidak ada beban, ya, mukanya tidak cemburu. Itu tertulis, ya, orang-orang benar bersukacita. Mazmur 68. Coba baca Mazmur 68. Mazmur 68 ayat 4. Mazmur 68 Sampai dengan ayat 7, 4. ya. Tetapi orang-orang benar bersukacita, Tetapi orang-orang benar bersukacita. mereka beria-ria di hadapan Allah, Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, mazmurkanlah namanya, buatlah jalannya bagi Dia buatlah jalannya bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan. yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya, Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Dengar baik-baik. Bapa bagi anak yatim Dan pelindung bagi para dan janda. pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. kepada orang-orang sebatang kara. Orang-orang sebatang kara akan Tuhan berkati, diberi kediaman yang baik. Terus, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan Dia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. sehingga mereka bahagia. Orang-orang yang tertekan, orang-orang yang tertindas, orang-orang tahanan, sehingga mereka apa katanya? Berbahagia. Terus, Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Engkau jangan pemberontak. Engkau jangan keras hati. Engkau jangan tidak mau tahu dengan Tuhan. Memberilah dengan hati yang sukacita, hati yang gembira kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, ini yang dirasakan seorang janda miskin itu. Yang ketiga, ya, yang pertama tadi bahwa seorang janda ini percaya bahwa Yesus berkuasa, ya. Yesus berkuasa dan Dia pemilik segala yang ada. Yang kedua, Dia memberikan dengan ketulusan hati. Yang ketiga adalah kita coba baca ayat 44 kembali dari Markus tadi, ya. Markus 12. Markus 12. Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Sebab mereka semua memberi dari apa? Kelimpahannya. Ini biasa. Semua orang tahu, ya, bisa melakukan itu. Terus, Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. yaitu seluruh nafkahnya. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, bayangkan, ya. Makanya, ya, luar biasa sekali lah, ya, kalau kita memberi dari hal kekurangan kita. Makanya ini yang Tuhan senangkan. Ini sering yang lebih apa ya, lebih hitung-hitungan tuh kaum ibu, ibu-ibu, ya. Misalnya gaji diberikan suami selama 1 bulan, itu untuk makan sekian, untuk transport sekian, untuk air, telepon dan lain-lainnya sekian. Udah dihitung. Misalnya 5 juta. Ini ibu-ibu atau ada banyak orang
tidak akan berani lagi untuk mengkotak-katik yang sudah dijadwalkan, yang sudah dihitung. Ya. Ternyata kalau kita mencontoh dari seorang janda miskin ini, memberi dari kekurangannya, ternyata Tuhan mengatakan apa? Pemberian yang kita berikan itu jauh lebih besar. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kalau kita mau memberi kepada Tuhan, dari misalnya tadi kita sudah hitung-hitungan, selama 1 bulan itu 5 juta, kita tidak kotak-katik, tapi ketika kita mau memberikan kepada Tuhan, dari yang 5 juta ini, kita masih mau berikan kepada Tuhan, ini yang paling baik. Ya. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kita mau belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan seperti itu. Contoh seorang janda miskin ini. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, di dalam kehidupanmu sehari-hari, ketika engkau mau memberikan kepada Tuhan, engkau jangan hitung-hitungan. Ya. Ternyata ketika kita mau memberikan kepada Tuhan dari hal kekurangan kita, Tuhan pasti berkati. Itu seorang janda miskin ini, dia bukan mau memberi supaya dia diberkati, bukan. Makanya kita semua di tempat ini, kita harus perhatikan. Engkau memberi kepada Tuhan, jangan supaya engkau diberkati, bukan. Itu sudah milik Tuhan, dan itu sudah pemiliknya adalah Dia. Makanya kita wajib memberikan itu kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita, amin. Apa yang ada pada kita, kita akan berikan. Karena Dia adalah pemilik segala sesuatu. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini, engkau ketika memberi kepada Tuhan, jangan lihat nilainya. Ada banyak kita, dan ada banyak orang, ketika persembahannya kecil dia malu. Ternyata ini salah. Engkau jangan malu, engkau jangan gengsi memberikan kepada Tuhan ketika engkau memberikan misalnya kecil. Jangan malu. Makanya engkau memberikan kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua di tempat ini, ya. Kalau memberi dari hal yang kecukupan, memberi dari hal yang berkelimpahan, itu biasa. Ya. Makanya kami kemarin hari Kamis cerita-cerita tentang masa lalu Olo Panggabean. Ya. Dia mau membantu banyak orang karena dia banyak uang, karena pencariannya banyak. Saya tidak sebut dari mana. Itu ya bisa. Dan saya tidak bangga, tidak heran melihat seperti itu. Tapi ketika orang mau memberi dari hal kekurangannya, ini yang luar biasa. Amin. Ini yang luar biasa. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kita semua di tempat ini, engkau jangan terkecoh ketika ada banyak orang misalnya datang memberikan persembahan. Ada orang kaya datang. Kan kita banyak kadang terus terarah kepada hal yang dunia, ya. Misalnya kita semua di tempat ini memberikan persembahan. Ayo, biasanya kalau gereja-gereja gereja AKBP lah saya sebutkan, itu memberikan persembahan itu terakhir datang ke depan memberikan persembahan kemari. Jadi kalau saya percaya, misalnya kita ada di tempat ini memberikan persembahan, misalnya maju ke depan, ketika kita ada event gitu, terus ada undangan kita, orang-orang kaya juga datang, kita undang ke tempat ini, terus memberikan persembahan. Pasti kita terus melihat dan menilai. Misalnya Pak Gubernur datang, pasti persembahannya itu banyak, itu makan. Pasti seperti itu kan. Terus ada lagi orang
seorang pengusaha besar datang memasukkan persembahan ke tempat ini. Dengan sendirinya pasti pola pikir kita berpikir kepada orang kaya ini, dia memberi yang besar, wah mantap gereja kami, seperti itu kan. Tapi ternyata Tuhan tidak melihat itu. Ketika engkau memberikan persembahanmu dari hal yang kekurangan di dalam kehidupanmu sehari-hari, ini yang Tuhan katakan lebih besar daripada pemberian orang-orang kaya. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, semua kita yang ada di tempat ini, baiklah supaya kita memberikan kepada Tuhan. Pertama, kita harus melihat bahwa Yesus itu berkuasa dan Dia pemilik segala sesuatu. Kalau ini yang kita punya pola pikir, pasti kita memberi dengan sukarela. Kita memberi dengan sukarela. Kita memberi dengan tulus hati. Ya. Yang kedua, kita harus memberi dengan tulus hati. Dan yang ketiga, kita mau memberi dengan kekurangan kita. Ya, seperti jangan miskin. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, ya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mazmur 26 ayat 6. Orang yang berjalan maju menangis sambil menabur benih. Apa katanya? Coba kita baca ya. Mazmur 126 ayat 6. Ini kita baca saja bersama-sama. Ayo. Ya. Mazmur 126 ayat 6. Sudah? Ya. 1, 2, ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Katakan amin. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, ini menjadi milik kita. Amin. Ini menjadi kepunyaan kita. Kalau kita berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, kita akan membawa berkas-berkas. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, saya tidak akan panjangkan bahwa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari harus memberikan dengan jangan asal-asalan. Amin. Ya, jangan asal-asalan. Kita harus memberikan kepada Tuhan dengan tertib, dengan baik kepada Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita beribadah sehari-hari kita supaya kita tertib di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.